semuanya, di sini kami akan menjelaskan mengenai akuntansi pemerintah desa. Nah, sebelum itu ada baiknya kita untuk mengetahui apa itu pengertian desa, pengertian pemerintah desa, dan juga pengertian dari pemerintahan desa. Desa sendiri menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah sekumpulan masyarakat hukum yang bertempat tinggal di suatu wilayah dengan batas tertentu yang memiliki hak untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan dan juga kepentingan masyarakat sekitar berdasarkan dari prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan juga hak tradisional yang dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, dalam melakukan tugasnya ini, desa ini membentuk pemerintah desa, yang mana pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Nah, untuk pemerintahan desa sendiri adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan juga kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang selanjutnya itu ada karakteristik dari pemerintah desa. Nah, karakteristik ini digunakan untuk membedakan antara pemerintah desa, pemerintah pusat, dan juga pemerintah daerah. Dalam karakteristik pemerintah desa ini terdapat 5 karakteristik. Yang pertama, desa itu dipimpin oleh kepala desa yang dibantu oleh aparat desa, di mana kepala desa ini memiliki beberapa tugas utama. Yang pertama yaitu untuk menyelenggarakan pemerintahan desa itu sendiri, yang kedua yaitu melakukan pembangunan desa, yang ketiga itu melakukan pembinaan kemasyarakatan desa dan juga melakukan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam melakukan tugasnya ini, kepala desa tentunya tidak bisa melakukan tugasnya sendirian, diperlukan pihak lain yang disebut sebagai aparat desa. Nah, aparat desa ini diambil dari anggota masyarakat desa tersebut yang memenuhi persyaratan, di mana persyaratannya ini ada 3. Yang pertama yaitu berpendidikan minimal itu SMA, yang kedua itu berusia di antara 20 sampai dengan 42 tahun, dan yang ketiga itu bertempat tinggal di desa tersebut atau menjadi warga desa tersebut itu selama minimal 1 tahun sebelum masa pendaftaran. Karakteristik yang kedua yaitu memiliki kepadatan penduduk yang relatif kecil. Hal ini tentu saja karena wilayah desa ini yang relatif kecil sehingga penduduk yang berdiam di dalamnya juga tidak terlalu banyak. Nah, yang selanjutnya itu ada karakteristik pemerintah desa yang ketiga yaitu memiliki badan permusyawaratan desa, di mana badan permusyawaratan desa adalah lembaga yang memiliki fungsi pemerintahan. Anggota dari badan permusyawaratan desa ini dipilih dari wakil penduduk yang berdasarkan dari asas keterwakilan wilayah dan juga ditetapkan secara demokratis. Badan permusyawaratan desa ini memiliki 3 tugas utama. Yang pertama yaitu untuk membahas dan juga menyepakati peraturan desa bersama dengan kepala desa. Yang kedua itu untuk menghimpun dan juga menyalurkan aspirasi dari masyarakat desa, dan yang ketiga itu untuk mengawasi jalannya pemerintahan yang dilakukan oleh kepala desa. Yang selanjutnya ada karakteristik desa yang keempat yaitu memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan desa, di mana peraturan desa sendiri merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas bersama dengan Dewan Permusyawaratan Desa. Nah, peraturan desa sendiri ini terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu ada peraturan desa, yang kedua ada peraturan bersama kepala desa, dan juga peraturan kepala desa. Karakteristik pemerintah desa yang terakhir yaitu memiliki APBDes atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang merupakan rencana keuangan tahunan yang ditetapkan oleh desa untuk mendanai program yang akan dilakukan selama 1 tahun mendatang. Nah, untuk struktur dan komponen dari APBDes ini akan dijelaskan pada bagian selanjutnya. Selanjutnya ada struktur dan komponen APBDes. Yang pertama ada pendapatan desa. Pendapatan desa adalah pendapatan yang masuk ke rekening kas desa untuk pemberdayaan masyarakat, yang terdiri dari pertama ada hasil pengelolaan aset desa, swadaya masyarakat, dan jasa pelayanan. Untuk yang kedua ada transfer. Transfer ini ada dana desa dari APBN, alokasi dana desa dari APBD, dan juga dari bagi hasil pajak dan retribusi. Untuk yang ketiga ada pendapatan lain-lain yang sah, yang terdiri dari hibah dan juga dana CSR. Dan yang kedua ada belanja desa. Belanja desa ini adalah pengeluaran kas untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan masyarakat. Belanja desa ini terbagi menjadi 5 bidang. Yang pertama ada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, yaitu seperti tunjangan, gaji pegawai desa, dan juga operasional kantor dan kegiatan administrasi. Untuk yang kedua ada bidang pelaksanaan pembangunan desa, yaitu yang terdiri dari infrastruktur jalan, pembangunan jembatan, dan juga sarana air bersih dan lain sebagainya. Untuk yang ketiga ada bidang pembinaan kemasyarakatan, yaitu yang terdiri dari kegiatan
keagamaan, seni budaya, ketertiban, dan juga keamanan. Untuk yang keempat, ada bidang pemberdayaan masyarakat, yaitu yang terdiri dari pelatihan kerja, bantuan UMKM, dan juga pendidikan non-formal. Untuk yang kelima, yaitu ada bidang penanggulangan bencana dan keadaan mendesak, yaitu seperti bantuan darurat, respon bencana alam, dan juga kebutuhan mendesak lainnya. Untuk yang ketiga ada pembiayaan desa. Pembiayaan desa ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada penerimaan pembiayaan, yaitu yang terdiri dari silpa, sisa lebih perhitungan anggaran, dan juga pencairan dana cadangan. Untuk yang kedua ada pengeluaran pembiayaan. Pengeluaran pembiayaan ini terdiri dari penyertaan modal desa dan juga pembentukan dana cadangan, dan juga pembayaran pokok utang jika ada. Baik, selanjutnya ada prinsip akuntansi pemerintah desa. Yang pertama ada transparansi. Transparansi ini berarti seluruh proses pada pencatatan akuntansi pemerintah desa itu dilaksanakan secara terbuka dan juga diketahui oleh masyarakat. Ini bertujuan agar masyarakat dapat mengawasi dan juga mengevaluasi anggaran pemerintah daerah apakah sudah digunakan dengan efisiensi dan sesuai dengan rencana atau tidak. Yang kedua adalah akurasi. Akurasi ini berarti adalah ketepatan dalam pencatatan akuntansi pemerintah desa yang sesuai dengan nilai aslinya. Dengan akurasi, kita dapat menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya, valid, dan juga dapat meminimalisir manipulasi data. Yang ketiga ada konsistensi. Konsistensi ini berarti adalah metode ataupun prosedur pencatatan keuangan pemerintah desa pada tahun ke tahun itu menggunakan metode dan juga prosedur yang sama. Maka kita dapat membandingkan laporan keuangan antar periode maupun antar desa. Yang keempat ada akuntabilitas. Akuntabilitas ini berarti adalah pertanggungjawaban dari kepala desa maupun pemerintah desa mengenai laporan anggaran maupun pelaksanaan program yang telah dilaksanakan pada 1 tahun anggaran. Pada akuntabilitas ini kita dapat melihat apakah anggarannya sudah digunakan sesuai dengan rencana ataupun tidak. Selanjutnya ada dokumen penting pada akuntansi pemerintah desa. Yang pertama ada RPJMDes ataupun rencana pembangunan jangka menengah desa. Ini merupakan rencana strategis yang dibuat oleh kepala desa untuk jangka waktu 6 tahun. Dokumen ini berisikan visi, misi, maupun program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh kepala desa selama masa jabatannya. RPJMDes ini nantinya akan menjadi acuan untuk dokumen tahunan seperti RKPDes maupun APBDes. Yang kedua ada RKPDes. RKPDes ataupun Rencana Kerja Pemerintah Desa. Ini merupakan rencana tahunan yang mengacu pada RPJMDes tadi. RKPDes ini berisikan mengenai program pembangunan, penggunaan anggaran maupun pembiayaan desa yang nantinya akan menjadi acuan untuk APBDes selama 1 tahun. Yang ketiga ada APBDes ataupun anggaran pendapatan dan belanja desa. APBDes ini adalah laporan keuangan desa yang mencakup dari pendapatan, belanja maupun pembiayaan desa. Pendapatan desa sendiri terdiri dari dana desa, alokasi dana desa maupun pendapatan asli dari desa tersebut. APBDes ini nantinya akan menjadi acuan sebagai penggunaan anggaran dalam jangka waktu 1 tahun. Yang keempat ada SPJ ataupun surat pertanggungjawaban. Surat pertanggungjawaban ini merupakan dokumen yang mempertanggungjawabkan dari penggunaan anggaran maupun pelaksanaan program yang telah dilaksanakan. SPJ ini berisikan mengenai nota, kwitansi, ataupun laporan kegiatan. Nantinya dokumen ini akan sangat penting ketika ada audit dari inspektorat. Yang kelima ada buku kas umum. Buku kas umum ini merupakan catatan harian berisikan transaksi keuangan desa, baik penerimaan maupun pengeluaran. Buku kas umum ini nantinya akan menjadi dasar dalam sistem pencatatan keuangan desa. Yang selanjutnya ada buku pembantu. Buku pembantu sendiri terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama adalah buku pembantu bank. Ini untuk mencatat transaksi yang berasal dari rekening bank desa. Yang selanjutnya ada buku pembantu pajak. Ini untuk mencatat kewajiban perpajakan ataupun pembayaran pajak dari pemerintah desa jika dilaksanakan kegiatan. Yang selanjutnya ada buku pembantu panjar. Ini digunakan untuk mencatat uang muka ataupun panjar ketika ada kegiatan yang sudah dilaksanakan tetapi buku pertanggungjawabannya belum dibuat.
Yang ketujuh ada LRA ataupun laporan realisasi anggaran. Laporan ini membandingkan antara rencana dan juga realisasi anggaran yang telah dilaksanakan. LRA ini juga untuk melihat efektivitas dan juga efisiensi dari anggaran yang telah digunakan. Yang terakhir ada pertanggungjawaban kepala desa. Pertanggungjawaban kepala desa ini dibuat oleh kepala desa dan ditujukan kepada BPD ataupun Badan Permusyawaratan Desa dan juga masyarakat. Laporan ini berisikan mengenai penggunaan anggaran, program pembangunan yang dilaksanakan maupun kendala pada APBDes. Laporan ini digunakan untuk melihat efektivitas dan juga akuntabilitas dari kepala desa dalam melaksanakan tugas dan juga kewajibannya selama 1 tahun masa jabatannya. Selanjutnya yaitu sistem akuntansi desa. Nah, sistem akuntansi desa adalah sistem pencatatan dan pelaporan keuangan yang diterapkan di tingkat desa untuk mengelola anggaran desa dan dana desa secara transparansi, akuntabel, dan juga agar sesuai dengan regulasi yang telah berlaku. Nah, sistem akuntansi desa ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan desa dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Selanjutnya yaitu sistem akuntansi desa. Nah, sistem akuntansi desa atau SADE adalah sistem pencatatan dan pelaporan keuangan yang diterapkan di tingkat desa untuk mengelola anggaran dan dana desa secara transparan, akuntabel, dan juga agar sesuai dengan regulasi yang telah berlaku. Nah, sistem akuntansi desa ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan desa dan juga mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Selanjutnya adalah komponen sistem akuntansi desa. Nah, ada beberapa komponen. Yang pertama yaitu modul anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBDes. Modul ini digunakan untuk menyusun rencana keuangan desa dalam 1 tahun anggaran. Nah, biasanya fitur yang digunakan yaitu penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, lalu ada perencanaan alokasi dana per bidang, lalu yang ketiga ada integrasi dengan rencana kerja pemerintah, dan yang terakhir yaitu pembuatan dan pencetakan dokumen APBDes otomatis. Nah, untuk komponen yang kedua yaitu ada modul realisasi dan laporan keuangan. Modul ini mencatat transaksi keuangan desa baik pendapatan maupun pengeluaran. Nah, fitur yang digunakan yaitu ada pencatatan realisasi keuangan harian atau bulanan, lalu ada laporan realisasi anggaran, pembukaan laporan pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan, dan ada buku kas dan jurnal umum otomatis. Nah, untuk yang ketiga yaitu ada modul pengelolaan aset desa. Modul ini mengelola aset tetap maupun tidak tetap milik desa. Fitur yang digunakan yaitu data inventaris aset tetap dan bergerak, lalu perhitungan penyusutan aset tetap, terus mutasi, penghapusan dan pemeliharaan aset, dan ada juga laporan posisi dan nilai aset desa. Nah, yang keempat yaitu modul monitoring dan evaluasi. Modul ini mengontrol pelaksanaan anggaran dan kegiatan desa. Fitur yang digunakan yaitu grafik perkembangan anggaran dan realisasi, lalu indikator kinerja pelaksanaan program. Yang ketiga yaitu rekap data progres fisik dan keuangan, dan yang terakhir yaitu sistem peringatan dini terhadap penyimpangan anggaran. Nah, dari keempat komponen tadi, komponen-komponen itu saling melengkapi untuk mendukung tata kelola keuangan desa yang efisien, tertib, dan tepat sasaran. Baik, yang terakhir ada kesimpulan dari materi hari ini yaitu anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBDes. APBDes ini merupakan dokumen perencanaan keuangan tahunan desa yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan desa. APBDes ini mencakup 3 komponen. Yang pertama ada pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa. Untuk penyusunan APBDes ini harus dilakukan secara partisipatif, transparan, akuntabel, dan juga agar penggunaan dana desa ini dapat tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Untuk melalui APBDes ini, desa dapat mengelola sumber daya secara efektif, efisien untuk meningkatkan pelayanan publik dan juga pembangunan berkelanjutan di tingkat desa. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam perkataan. Terima kasih.